welcome back to Megatama Group YouTube channel. Di video kali ini aku akan kasih tahu kalian nih cara membedakan tas asli dan juga tas palsu dari brand luxury. Nah, aku juga akan nge-review nih dari sisi look dan pokoknya perintilan-perintilan lainnya deh. Jadi kalian bakalan tahu nih dan gak bakalan salah ketika beli produk yang aslinya. Seperti yang kita tahu ya, luxury brand itu kan punya harga yang mahal banget, tapi mereka juga punya kualitas yang oke banget. Tapi tidak dipungkiri juga loh, ternyata masih banyak barang-barang KW-nya. Dan yang sedihnya juga ya, banyak warga Indonesia ini yang tetap mau membeli barang KW walaupun mereka udah tahu nih barang ini tuh KW. Jadi produk yang akan aku review ini sebelumnya aku belum pernah ngeliat tasnya. Jadi ini juga penentuan ya, ini tas asli atau palsu juga dengan cara aku nge-reviewnya. Oke, jadi langsung aja kita review tasnya, so bring on the bag. Jadi ini dia tasnya. Setelah kalian lihat ini, kalian tahu dong dari patternnya. Yap, ini Michael Kors. Sebenarnya ya, aku lihat ini kayaknya palsu sih guys. Soalnya dari setahu aku kalau misalnya brand-brand mahal dan luxury ini menggunakan leather yang asli ya. Terus juga ini tuh kelihatan banget PVC-nya, dari looknya tuh kelihatan banget PVC-nya. Terus sebenarnya semi mirip ya, walaupun kayak misalnya kalian ngira ini KW1 or whatsoever, tapi aku yakin sih ini KW soalnya dari leathernya, dari cuttingannya, dari finishingnya itu juga kelihatan banget. Walaupun sebenarnya kayak feels like real, nggak fake. Tuh, kalian bisa lihat nanti ya ini. Ini tuh banyak banget jahitan yang keluar, terus juga finishingnya kurang rapi. Lihat nih jahitannya kan? Kalau kalian bisa lihat jahitannya nih. Sebenarnya untuk strukturnya sendiri ini kayak asli sih. Kalau misalnya memang orang yang nggak tahu tas aslinya seperti apa, ini juga berasanya kayak asli. Cuman ya ini KW sih guys. Untuk strapnya sendiri di bagian ini kurang rapi. Jadi kita cek di inside. Tuh, langsung kelihatan buat logo Michael Kors-nya ini nggak rapi. Jadi ini 100% KW sih, counterfeit ya, palsu, nggak asli. Soalnya dari liningnya juga kerasa kaku. Terus kalau misalnya you take a look closer of this materials yang dia pakai, hardware-nya, ini warnanya agak off ya goldnya. Apalagi chain ini tuh terasa enteng banget. Jadi not feels really luxury sih kalau menurut aku. Udah ketahuan banget ini. Terus biasanya kalau misalnya tas aslinya itu ada kodenya ya di dalam tasnya itu. Atau nggak pasti dia juga ada card-nya, dan ini tuh, ini dia cuman kayak, nanti kita bisa ngecek ini sih guys, si kodenya ini kayak jahitan dari kodenya aja itu nggak rapi. Gimana kita mau percaya coba? Tuh kayak finishingnya tuh bener-bener nggak sebagus dan serapi itu sih. Terus snapnya juga kayak kalian ngeliat ini ya, kan dibuka gak langsung klik gitu loh, jadi kalian butuh nge-adjust dulu nih mana ininya, terus dorong dulu baru dia nge-lock ya. Biasanya kalau yang luxury itu dia udah langsung kayak gini itu udah langsung keiket gitu, dia langsung ke lock sendiri. Pokoknya kata banget deh ini jahitannya nggak rapi, edgingannya juga nggak rapi, kayak brundul-brundul gitu ya, ada teksturnya di setiap edgingannya. Terus juga print logonya itu kacau banget sih. Ini yang ngebuat aku 100% yakin kalau tas ini itu fake, gak asli, tas KW. So, kayaknya dari situ udah cukup sih. Ini aku udah bisa memutuskan kalau tas ini adalah tas KW. Oke, so kita akan move ke next luxury bag. Bring on the bag. Nah, ini pokoknya sebelum aku lihat, pas udah dilempar di tangan aku, walaupun tasnya kecil, tipis dibandingkan tas sebelumnya, ini agak berat sih ya menurut aku. Cuman nggak tahu nih, siapa tahu tim dari aku bisa ngebohongin aku kalau tas ini sebenarnya beda dari yang aku bayangkan. Pokoknya dari aku ini terasa berat walaupun dia
kecil, terus juga menurut aku chainnya terasa lebih apa ya, ada bobotnya gitu loh, walaupun dia juga tipis dan kecil kayak gini. Karena ini LV, sebenarnya pattern LV itu udah sering banget dicontek sama beberapa ini ya. Kalau misalnya bikin KW-nya tuh gampang banget kalau buat pattern LV karena udah banyak banget sekarang. Tapi yang aku ininya nih, si logonya ini tuh rapih banget sih dia ngebikinnya. Dan si logo di hooknya ini juga LV-nya rapih banget. Baunya beda guys, baunya seperti tas asli nih. Dalamnya juga ini ikonnya LV ya, kalau misalnya setiap ada tas yang pattern kayak gini tuh biasanya dalamannya memang warna yang kayak merah, marun gitu kan. Pokoknya dengan tas yang kecil seperti ini tapi terasa bobotnya berat sih, menurut aku ini udah udah asli ya. Terus juga dalamannya ini logonya juga asli kayaknya, soalnya leathernya beda, nggak leather KW yang, karena tuh kalau misalnya kalian ngeginiin leathernya ya, itu tuh berasa ini tuh asli atau palsunya tuh berasa banget. Jahitannya rapi, terus juga plat di pinggirnya ini logonya juga kebuatnya rapi banget sih. Kayaknya ini asli ya. Tuh, dia pakai magnet tipis, tapi dia ngelok. Ini asli, fix ini asli kan? Betul, ini asli guys. Tebakan aku benar. Oke, karena since aku benar, tas LV ini adalah tas asli dan tas Michael Kors ini palsu. Jadi gini guys, cara membedakan tas yang asli dan juga palsu. Sebenarnya pertama itu dari beratnya. Walaupun kalian ngeliat ini tas berat, dibandingkan tas ini tipis, ini bulky dan juga bulat ya. Belum lagi rantainya yang lebih besar dan banyak. Dia termasuk yang enteng. Kalau ini walaupun tipis, kecil, dia terasa ada bebannya gitu loh, kayak berat. Terus juga untuk hardware sendiri, kalian bisa lihat ya, ini nanti aku akan video side to side. Kalau misalnya yang asli itu lebih, warnanya itu lebih hidup, lebih cerah, lebih nyala gitu dibandingkan hardware dari yang KW ya pastinya. Terus untuk pembuatan logonya sendiri, kalian bisa lihat ya, Michael Kors ini kayak placement untuk naruh huruf-hurufnya ini aja tuh kayak kurang bener kalau menurut aku ya, karena kayak ada space yang terlalu kecil, space yang terlalu besar. Cuman kalau untuk yang LV ini bagus banget, maksudnya kayak emang ini namanya asli, pasti dia detail banget kan di setiap hardware-nya. Even yang kecil di belakang ini pun tulisan LV-nya tuh tetap rapi, tetap sama rata lah intinya ya. Terus kalau misalnya when it comes into the inside of the bag, itu nih, ya kan udah tau lah ya, aku mention dari tadi sebelumnya itu si logo dalaman lining Michael Kors ini tuh enggak banget. Dia bleber pencetakannya, nggak mungkin sebuah luxury brand akan Gak mungkin sebuah luxury brand itu akan menjual barang yang seperti ini tuh, nggak banget. Terus juga jahitannya, kalian bisa lihat dari jahitannya rapi atau enggaknya, ada yang double stitching atau ada yang gede kecil jahitannya, itu juga kalian bisa lihat yang menandakan kalau dia asli atau palsu. Terus dengan cara openingnya sih, itu berasa banget kayak kalau tas asli dengan high quality dan harga yang tinggi dengan tas yang fake itu juga berasa banget. Kalau misalnya masalah construction itu juga sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya, kayak kalau misalnya kalian emang ini constructionnya lebih structured, terus ini memang enggak, yang versi lebih biasa gitu, itu juga nggak terlalu pengaruh, tergantung dari modelnya aja sih. Dan kalian juga harus ngeh akan bau dari leathernya ini, karena leather asli itu punya baunya sendiri guys. Kalau leather asli itu kayak lebih bau alami gitu. Kalau misalnya ini tuh kelihatan banget bau plastiknya. Pokoknya berasa banget. Oke Mega People, jadi segitu dulu aja mengenai review dan cara kalian bisa membedakan tas yang asli dan tas yang palsu dari sebuah luxury brand. Aku juga punya saran nih buat kalian. Kita tahu kan merek luxury ini udah ada di mana-mana dan kita semua itu punya hawa nafsu banget nih untuk pengen punya tas mahal dan luxury brand itu kan. Tapi bukan berarti kalau misalnya budget kita belum pas nih, kita jadi beli yang KW. Bahkan yang KW satu pun atau semirip apapun jangan banget kalian beli guys. Daripada kalian beli tas luxury brand yang palsu, lebih baik kalian membeli produk lokal Indonesia.
Karena produk lokal Indonesia ini desainnya, hardware-nya, materialsnya, kualitasnya tuh juga nggak kalah keren sama produk-produk di luar negeri sana. Buktinya, fun fact nih ya, banyak juga brand di luar negeri yang produksitasnya itu sebenarnya lokal di Indonesia. Dengan kalian membeli produk lokal Indonesia, itu juga akan membantu negara kita untuk bisa lebih kaya lagi. Dan toh sekarang juga banyak banget kok orang-orang warga Indonesia ini pakai brand lokal. Jadi kita harus bangga dengan produk lokal. Yuk support brand lokal Indonesia. So, thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video.